Apa rahasia di balik seseorang yang selalu sabar, padahal ujiannya bertubi-tubi? Jawabannya ada di kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hikmah Room, tempat kita merenung, mengambil pelajaran, dan mencari ketenangan hati. Sahabat Hikmah Room sekalian, hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa, sebuah pelajaran penting tentang seorang lelaki yang masuk surga lewat jalur tahan omelan istri. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Semoga video ini bisa menjadi cahaya dan penguat bagi langkah-langkah kita di dunia. Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang laki-laki bernama Hasan. Ia dikenal sebagai sosok yang saleh, murah senyum, dan sangat sabar. Namun, kesabaran Hasan bukan diuji di medan perang atau di padang gurun, melainkan di rumahnya sendiri, di hadapan istrinya, Fatimah. Fatimah bukanlah wanita jahat, namun lidahnya sungguh tajam. Setiap hal kecil, dari pulang terlambat 2 menit hingga masakan yang sedikit keasinan, menjadi pemicu omelan yang panjang dan menggelegar. Bahkan ketika Hasan hanya diam, ia dituduh tidak perhatian. Orang-orang di desa sering berbisik prihatin, bagaimana mungkin Hasan tetap setenang itu menghadapi badai omelan Fatimah setiap hari. Suatu hari, seorang sahabat karib Hasan, namanya Ali, datang berkunjung dari kota. Ia terkejut mendengar suara Fatimah yang menggelegar dari dalam rumah. Ali mengetuk pintu, dan Fatimah membukanya dengan wajah cemberut. "Siapa?" tanya Fatimah ketus. "Saya Ali, sahabat Hasan. Saya datang dari jauh untuk mengunjunginya," jawab Ali. Fatimah mendengus. "Oh, Hasan sedang di ladang. Semoga ia tidak perlu kembali ke rumah ini selamanya," hardiknya, lalu membanting pintu. Ali terdiam, tercengang menunggu Hasan dengan perasaan tidak enak. Tak lama kemudian, dari kejauhan ia melihat Hasan berjalan pulang. Hal yang membuat Ali terbelalak adalah seekor harimau besar berjalan patuh di belakang Hasan, membawa seikat besar kayu bakar di punggungnya. Hasan mengangguk ke harimau itu, dan harimau itu menurunkan kayu, lalu pergi tanpa membuat suara sedikit pun. Hasan tersenyum dan menyambut Ali dengan hangat. Setelah berbincang sebentar dan Fatimah masuk ke dapur, Ali memberanikan diri bertanya dengan berbisik, "Hasan, apakah istrimu seperti itu setiap hari, dan sejak kapan kau bisa menundukkan harimau?" Hasan tersenyum teduh. "Fatimah adalah ujianku, Ali. Sejak awal pernikahan, aku menyadari bahwa aku tidak bisa mengubah wataknya. Aku bisa memilih membalas omelannya dan mengubah rumah ini menjadi neraka dunia, atau aku memilih bersabar dan menjadikan omelannya sebagai sarana untuk membersihkan hatiku dari sifat egois, sombong, dan amarah. Aku memilih yang kedua." "Lalu harimau itu?" tanya Ali. "Itu adalah karunia Allah," jelas Hasan. "Setelah bertahun-tahun aku bertekad, ya Allah, aku ridha dengan ujian Fatimah. Jadikanlah kesabaranku ini sebagai amal saleh. Aku tidak akan membalas keburukannya dengan keburukan. Allah memberiku anugerah ini. Kesabaranku pada Fatimah memberiku makam atau kedudukan di sisinya, hingga dia memberiku kemampuan untuk menundukkan harimau yang jauh lebih mudah ditundukkan daripada amarah seorang istri." Ali terdiam, kagum pada kedalaman spiritual sahabatnya. Beberapa tahun berlalu, Ali kembali mengunjungi Hasan. Kali ini ia disambut oleh Fatimah dengan senyum yang ramah. Fatimah berbicara lembut, mempersilakan Ali masuk, dan memuji Hasan sebagai suami yang penyabar dan saleh. Tak lama kemudian Hasan pulang. Namun kali ini, ia membawa sendiri seikat kayu bakar di pundaknya, tampak lelah dan tidak ada lagi harimau yang mengikutinya. Ali merasa ada yang berbeda dan bertanya lagi kepada Hasan secara diam-diam. "Hasan, Fatimah kini sangat lembut. Ia memujimu. Tapi kenapa harimau itu tidak bersamamu lagi?" Hasan menghela napas. Tatapannya penuh keridaan. 2 tahun yang lalu Fatimah bertaubat. Ia menyadari kesalahannya dan meminta maaf atas semua omelannya.
Ia berjanji akan menjadi istri yang salehah. Sejak ia berubah, rumah kami menjadi damai, tenang, dan penuh kasih sayang. Sungguh kabar baik. Tapi kenapa harimau itu hilang? Tanya Ali penasaran. Hasan menatap Ali dengan mata berkaca-kaca. Harimau itu adalah tanda kemuliaan dari Allah yang diberikan atas kesabaran yang luar biasa. Saat Fatimah berubah, ujian terberatku di dunia ini telah berakhir. Saat aku tidak lagi menghadapi madrasah, kesabaran itu, karunia yang datang bersamanya pun pergi. Sekarang, aku hanya menjalani kehidupan rumah tangga yang biasa, penuh syukur dan kebahagiaan. Aku khawatir, tanpa ujian yang berat, aku akan lalai dan berkurang makamku di mata Allah. Bertahun-tahun kemudian, Hasan meninggal dunia dalam tidurnya. Para penduduk desa, termasuk Ali, mengantar kepergiannya dengan linangan air mata. Pada malam kematian Hasan, Ali bermimpi. Ia melihat Hasan berada di sebuah taman yang sangat indah, dikelilingi sungai susu dan madu, di sebuah tempat yang jauh lebih mulia dari yang pernah ia bayangkan. Hasan, dengan senyum tenang khasnya, berkata kepada Ali, "Wahai Ali, Allah telah memanggilku ke sini bukan hanya karena salat atau puasaku. Semua itu adalah kewajiban. Aku masuk surga ini, mencapai kedudukan tertinggi ini, karena satu hal, kesabaranku terhadap omelan Fatimah. Setiap omelan adalah tangga bagiku untuk naik, setiap kesabaran adalah pintu ampunannya. Fatimah adalah rahmat tersembunyi Allah bagiku." Ketika terbangun, Ali menyadari bahwa Fatimah dengan omelan dan sifatnya yang cerewet ternyata adalah ujian terberat yang justru membuka pintu surga yang paling mulia bagi suaminya, Hasan, si laki-laki yang sabar dan ridha. Hasan tidak pernah melihat istrinya sebagai musuh, tetapi sebagai jalan dari Allah menuju kesabaran dan kemuliaan abadi. Itulah tadi, sahabat Hikmah Room, pelajaran berharga yang bisa kita petik hari ini. Ingatlah bahwa setiap kejadian dalam hidup ini tidak ada yang sia-sia, semuanya adalah madrasah, sekolah yang melatih hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersabar, bersyukur, dan mengambil setiap hikmah dalam perjalanan hidup ini. Jangan lupa like jika Anda merasa video ini bermanfaat. Bagikan kepada saudara-saudara kita, dan komen di bawah, hikmah apa yang paling Anda rasakan hari ini. Serta, subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video inspiratif berikutnya dari kami. Sampai jumpa lagi di Hikmah Room selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.